Salam di dalam cinta kasih Roh Kudus. Kita memasuki renungan Pentakosta yang ketiga. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Cinta, naungilah kami dengan cinta-Mu dalam perenungan kami menyambut hari Pentakosta. Biarlah di hari-hari mendatang, hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih-Mu. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dan ayat nas kita diambil dari 4C, yaitu ia tidak cemburu. Adapun judul renungan kali ini adalah cemburu merusak hidupmu. Pria Tuhan yang terkasih, berbicara mengenai cemburu, ada banyak orang mengatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Menurut pemahaman itu, munculnya tanda cinta disebabkan karena besarnya kasih. Jika seseorang merasakan cemburu, dapat diartikan bahwa orang itu sangat mencintai. Rasa cemburu sendiri merupakan ekspresi seseorang saat marah, yang bisa terjadi disebabkan oleh orang yang dicintai atau dikasihinya bersama dengan orang lain. Secara positif, cemburu merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam karena merasa memiliki dan takut akan kehilangan. Rasa cemburu tidak hanya terjadi pada pasangan suami dan istri saja. Orang tua dengan anak bahkan bisa saja terjadi pada relasi yang dengan sesama kita. Apabila perasaan ini tertanam di dalam diri manusia, kemudian terus-menerus dipelihara, rasa itu akan bertumbuh menjadi besar. Dalam bahasa keseharian kita disebut dengan cemburu buta. Jika semakin membesar, pasti akan berdampak pada rusaknya relasi dengan sesama. Rusaknya relasi itu seperti timbul perasaan ingin menguasai atau disebut juga posesif, dan juga niat yang tidak baik atau rencana busuk yang mengatasnamakan cinta. Hal itu akan menjadi percikan-percikan perselisihan, pertikaian, bahkan pertengkaran. Apa kata Alkitab tentang cemburu pada relasi bersama? Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih tidak cemburu. Selain nasihat dari Rasul Paulus, penjabaran tentang kasih yang tidak cemburu ada di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Di perikop ini, Yakobus mengingatkan kita bagaimana memelihara relasi bersama sesama dengan hikmat. Orang berhikmat menghindari cemburu buta yang mendatangkan kekacauan, perselisihan, serta pertikaian dengan sesama. Dikatakan demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran itu. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Selanjutnya, Yakobus 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hidup yang berhikmat merupakan tindakan mencintai. Cinta sejati menghindarkan diri dari rasa cemburu
yang merusak hidup. Di sisi lain, dalam relasi bersama, terdapat kesediaan saling memelihara rasa cinta dan percaya. Sebab, disinilah hikmat Allah dihidupi. Dalam hal ini, pernyataan Yakobus pada pasal 3 ayat 17 dan 18 menjadi relevan bagi kita. Murni artinya apapun yang dilakukan, kerjakanlah dengan tulus. Pendamai, kita akan menjadi pendamai bila mampu berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Peramah, kehadiran yang mencerminkan keramahan, bukan keangkeran. Penurut adalah orang yang tidak berniat dan tidak mau menguasai orang lain dan berusaha memahami orang lain. Penuh belas kasihan, hidup dilandasi belas kasih murni, bukan belas kasihan yang bersyarat. Pada ayat 18, Yakobus mengingatkan bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Karena itu, orang yang menyepelekan hikmat Allah dan memilih untuk berhikmat pada dunia merupakan orang-orang yang dalam jiwanya penuh dengan iri hati, dengki, dan keegoisan, hingga tidak membawa damai. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kasih yang mengajarkan kepada kita untuk menabur damai, supaya hidup membuahkan damai. Berdasarkan tuturan Yakobus itu, hendaknya dalam relasi bersama jangan sampai api cemburu buta yang membakar kita. Taburkanlah kasih supaya damai sejahtera surga terus melingkupi kita.